Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada perkuliahan optimasi website dan media sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar memulai membuat sebuah website. Jadi kita perlu tahu dulu sebenarnya apa itu website. Website ini pada dasarnya adalah dokumen-dokumen atau file-file yang dapat diakses oleh pengguna dari mana saja melalui jaringan internet. Dokumen tersebut disimpan pada sebuah server yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan web browser dengan mengetikkan alamat domainnya. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar ini, website files atau dokumen-dokumen pada website yang disimpan pada web server atau host, kemudian diakses oleh pengguna melalui jaringan internet. Web browser ini yang kita sering gunakan sehari-hari seperti Google Chrome misalnya. Lalu bagaimana website itu dibuat? Dokumen-dokumen website yang tadi disimpan pada server itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman pada sisi server. Namun, bagi orang awam yang tidak menguasai bahasa pemrograman, saat ini sudah banyak sekali peralatan dan layanan yang dikembangkan untuk membuat website tanpa harus mengerti bahasa pemrograman. Misalnya untuk membuat website sederhana, kita bisa memanfaatkan Content Management System atau biasa disingkat CMS, seperti contohnya WordPress, yang bisa menangani mulai dari membuat tampilan website hingga mengelola konten, optimasi website, bahkan bisa membuat e-commerce sederhana. Selanjutnya, ini adalah komponen yang diperlukan untuk membuat website ini. Pada dasarnya hanya 3 ini, yaitu domain name, kemudian web hosting atau server, lalu content management system. Itu tadi komponennya adalah domain, nama yang mengarahkan pengguna ke server kita, lalu web hosting atau server untuk menyimpan file, dan content management system untuk mengelola kontennya, untuk membuat tampilan dan misalnya membuat konten. Lalu kita akan pelajari satu persatu apa itu domain name. Nah, domain name ini adalah alamat yang akan mengarahkan pengguna ke dokumen-dokumen yang ada di hosting atau di server kita sehingga pengguna bisa melihat tampilan website pada web browser. Nah, untuk biaya umumnya domain ini sama sebenarnya. Nah, meski begitu ada beberapa pihak yang bertindak sebagai semacam maklar atau broker gitu, yang dia menjual nama domain yang cantik itu dengan harga yang tinggi. Nah, kita bisa analogikan seperti nomor HP. Kan ada sebenarnya nomor HP biasa itu kan harganya sama saja. Tapi ada yang kemudian menjual kembali dengan harga yang mahal untuk nomor-nomor cantik. Ini juga terjadi pada nama domain. Kalau kita ingat materi sebelumnya, penting untuk memperhatikan sejarah nama domain. Jangan sampai kita menggunakan nama domain yang di masa lalu pernah diblokir atau dilakukan diindeks oleh Google, karena itu nanti akan berpengaruh pada website kita. Komponen selanjutnya yang diperlukan untuk membuat website yaitu web hosting atau server. Hosting adalah komputer, server, tempat kita menyimpan file-file atau dokumen yang bisa berupa halaman web, dokumen-dokumen atau gambar, mungkin video juga, dan juga menyimpan basis data atau database yang dibutuhkan oleh website. Nah, ada beberapa jenis hosting yang umumnya digunakan. Kalau misalnya kita mulai mengunjungi penyedia layanan, nanti akan ditawarkan misalnya shared hosting atau produk VPS. Ada juga dedicated server dan
sekarang yang sedang banyak diminati itu teknologi cloud server atau cloud hosting. Nah, masing-masing jenis ini punya kelebihan dan kekurangannya. Untuk permulaan, jika kita ingin membuat website, kita menggunakan shared hosting terlebih dahulu. Nah, shared hosting ini adalah aplikasi hosting yang diinstal pada sebuah server, di mana satu server akan digunakan oleh beberapa orang sekaligus. Makanya namanya shared atau dibagi. Nah, ini memberikan keuntungan yaitu biaya yang lebih murah. Meskipun ada kekurangannya juga karena sumber dayanya akan terbagi. Tapi tidak masalah untuk sebuah website yang baru dengan kunjungan yang mungkin tidak terlalu banyak itu sudah cukup. Nah, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan ketika memilih layanan hosting. Satu hal yang paling utama yaitu kecepatan website dan reliability atau downtime-nya yang rendah. Nah, kenapa begitu? Karena kecepatan loading sebuah website kita sudah tahu bahwa itu adalah kunci dalam memberikan pengalaman pengguna yang baik. Lalu jika kita diberikan pilihan lokasi server, kita bisa memilih lokasi server yang sesuai dengan tempat bisnis kita. Atau maksudnya di sini adalah target market kita. Jika kita menargetkan market lokal, maka kita bisa memilih lokasi server di Indonesia. Namun misalnya kita memiliki customer atau market secara internasional, mungkin ada baiknya cari lokasi server yang baik untuk akses internasional. Lalu sebagai pengguna akhir, penting untuk mempertimbangkan customer support yang baik. Nah, bagi orang awam, customer support ini akan sangat membantu saat kita menemui masalah dalam mengelola website. Penyedia layanan yang baik biasanya secara aktif memberitahu mengenai hal-hal yang akan berdampak pada website kita, mengenai layanan ya. Misalnya, jika server sedang mengalami kendala sehingga tidak bisa diakses, atau mungkin sedang dilakukan maintenance, itu mereka akan mengirimkan pemberitahuan baik melalui email atau melalui akun yang kita buat. Nah, jangan sampai kita sebagai pemilik website itu baru mengetahui kalau website kita down ketika mendapatkan komplain dari pelanggan. Ya, artinya layanan kita sudah dilihat buruk oleh pelanggan karena ketika pelanggan mengunjungi website kita tidak aktif. Nah, ini juga bukan merupakan pengalaman pengguna yang baik. Nah, untuk penggunaan web hosting ini skema yang umum digunakan yaitu kontrak dalam jangka waktu tertentu seperti domain itu ya. Tapi kalau domain tahunan, kalau hosting ini tergantung penyedia layanannya. Bisa per bulan atau per 6 bulan atau per tahun. Jadi ini seperti perjanjian menyewa. Lalu secara keseluruhan pada umumnya biaya berlangganan sebuah layanan itu akan semakin mahal jika layanannya juga semakin baik. Untuk mengelola hosting atau server ini kita diberikan akses pada tools atau namanya control panel. Di dalam control panel ini kita bisa mengelola domain, bisa mengelola file-file dan fitur-fitur hosting. Misalnya kita juga bisa menginstal tadi content management system itu kita bisa langsung install menggunakan control panel. Lalu pada control panel kita juga bisa melihat jumlah penggunaan storage, memori, CPU, dan bandwidth yang kita gunakan. Selanjutnya content management system. Bagi orang awam yang tidak pernah mempelajari pemrograman web, mungkin akan sulit untuk membuat website dari nol. Nah, untungnya saat ini banyak sekali alat bantu untuk membuat dan mengelola website. Kita tidak perlu memikirkan untuk membuat program web mulai dari proses coding. Nah, layanan dan produk yang tersedia mulai dari CMS sampai
website builder yang memungkinkan kita membuat website hanya dengan mendaftar akun saja, lalu tinggal setup sedikit. Nah, salah satu alat yang banyak digunakan untuk mengelola website ini namanya WordPress. Nanti kita belajar menggunakan itu saja dulu. Nah, CMS inilah nanti yang digunakan untuk membuat tampilan sebuah website, lalu juga untuk membuat isinya, misalnya konten-konten berupa artikel atau gambar-gambar, itu nanti kita kelola menggunakan CMS ini. Nah, kenapa kita memilih WordPress? Karena WordPress ini adalah salah satu CMS yang paling populer saat ini. WordPress ini termasuk mudah untuk digunakan, kaya akan fitur, dan tersedia banyak template halaman dan plugin tambahan untuk berbagai macam kegunaan yang mendukung website kita. Komunitasnya pun luas dengan anggota yang sangat banyak sehingga pengguna tidak akan kesulitan jika menemui masalah dalam mengelola website. Nah, salah satu keunggulan WordPress juga adalah dukungannya terhadap SEO. Ini terdapat pada plugin-plugin yang siap digunakan. Kita hanya perlu menyetel beberapa hal dan website kita akan SEO friendly. Dengan begitu, kita hanya perlu fokus pada membuat konten yang bagus. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah membuat website. Oke, untuk langkah membuat website ini sebenarnya sudah ada banyak sekali yang menuliskannya, jadi saya tidak perlu membuat lagi teksnya, tinggal kita ketik saja cara membuat website. Lalu pasti banyak sekali di sini. Jadi saya tidak akan menyarankan salah satu layanan atau produk, tapi kita akan bandingkan saja. Untuk item yang dibandingkan mungkin bisa dari harganya, dibandingkan dengan produk yang sama, apakah harganya berbeda. Untuk pengalaman saya pribadi sendiri, saya sudah pernah menggunakan beberapa penyedia layanan, tapi yang sampai sekarang saya pakai yang ini, Dewa Web ini bukan promosi ya, tapi kebetulan saja saya pakai. Kita tinggal ikuti saja, masing-masing penyedia layanan biasanya sudah menyediakan panduan untuk membuat website dari awal sampai bisa digunakan. Misalnya di sini kita tinggal baca saja, ada daftar isinya. Kita mulai dari langkah registrasi atau register hosting dan domain. Oke, di sini sudah ada. Kita tinggal pilih ini, kunjungi halaman paket hosting. Nah, lalu biasanya kemudian akan diarahkan pada halaman paket. Kita bisa coba dari yang paling murah. Di sini bisa bulanan, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan, atau 3 tahun. Biasanya semakin panjang durasinya, semakin murah juga biayanya. Kita ambil saja yang ini. Order sekarang. Nah, lalu akan ada pertanyaan lagi, apakah kita mau mendaftarkan domain baru atau sudah punya domain dan mau beli hosting saja. Jika kita memilih mendaftarkan domain baru, kita diminta untuk memasukkan domain apa yang ingin kita masukkan. Kita coba website.com misalnya, cek ketersediaannya. Oh, ternyata kalau sudah ada yang menggunakan, akan diberitahukan. Site, misalnya contoh domain. Oke, nanti kalau memang domainnya tersedia akan muncul biayanya per tahun 125.000. Nah, ini bisa dilihat di sini. Lalu pilih billingnya, saya contohkan yang bulanan saja, tapi
Teman-teman bisa memilih kalau misalnya mau setahun ya tinggal dipilih sini aja. Ini lokasi servernya, pilih saja Jakarta, Indonesia. Nah, lalu ini bagian auto install aplikasi web ini. Kalau ingin langkah yang cepat, kita pilih saja langsung untuk menginstal CMS WordPress. Lalu kita tentukan, kita buat username untuk login WordPress. Misalnya sini kita buat saja username, lalu passwordnya password. Lalu tambahkan ke cat. Nah, sampai tahap ini nantinya kita kalau belum membuat akun, kita diminta untuk membuat akun. Ini totalnya. Nah, biasanya di sini kita harus membuat akun. Kalau sudah membuat akun, nanti tinggal membayar. Nah, lalu akan dilanjutkan pada halaman konfirmasi. Di sini karena saya sudah punya akun, jadi ini yang penting diisi lengkap saja, lalu dibayar sesuai dengan nominalnya. Oke, setelah itu, setelah konfirmasi, kita akan dikirimi detail akun untuk masuk ke website yang sudah kita pesan tadi. Kita tinggal selesaikan order. Klik saya telah membaca, lalu dan ini metode pembayarannya ada 3. Pilih saja kalau mau konfirmasi otomatis, pilih saja yang Midtrans ini. Selesaikan order. Kita tunggu diarahkan ke halaman pembayaran. Nanti akan muncul invoice seperti ini, tinggal dibayarkan. Nah, ini pilih yang di sini metode pembayarannya. Lihat di sini ada pembayarannya, order ID. Tinggal continue aja. Pilih payment. Instan, misalnya pakai GoPay bisa, mau pakai ATM juga bisa, misalnya pakai GoPay tinggal pilih aja. Nah, lalu scan QR code-nya. Pay now. Nah, ini. Kalau sudah, tinggal I already paid. Udah, selesai. Nanti setelah itu kita akan diberikan akun untuk login pada halaman untuk mengelola website kita. Oke, mungkin untuk pertemuan ini cukup sekian. Silahkan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.